Shalom teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Aprilia Rotasiki. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum secara virtual yaitu menggunakan aplikasi PET. Dan materi yang saya pakai pada praktikum ini yaitu isolasi bandul matematis sederhana. Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini, yaitu pertama, komputer atau laptop, yang kedua, Google Chrome atau aplikasi PET, yang ketiga, PET Simulation Pendulum Lab, dan yang keempat itu Microsoft Word. Nah, kita akan masuk pada prosedur praktikum. Nah, dalam praktikum ini akan kita melakukan langkah-langkah percobaan isolasi pada bandul sederhana dengan menggunakan platform PET, yaitu yang pertama percobaan menggunakan massa yang bervarian dengan panjang yang tetap untuk mencari percepatan gravitasi bumi, dan yang kedua itu percobaan menggunakan massa yang tetap dengan panjang yang bervarian untuk mencari percepatan gravitasi bumi. Hal yang pertama kita lakukan di sini yaitu kita masuk pada situs PET yang sudah disediakan. Ya, setelah kita masuk pada situs PET akan muncul seperti ini dan kita tekan simulasi. Nah, di simulasi sini ada berbagai macam pilihan. Ada fisika, kimia, matematika, dan ilmu pengetahuan, ilmu kebumian, biologi, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena saya ingin melakukan praktikum fisika, maka saya mengklik pada fisika. Setelah saya mengklik simulasi dan fisika, tampilannya akan muncul seperti ini. Tampilannya akan muncul seperti ini, dan langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita mencari percobaan apa yang kita pakai. Nah, di sini saya memakai itu pendulum lab. Oke, kita klik pada pendulum lab. Setelah kita mengklik pendulum lab, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengklik pada play ini. Oke, langkah selanjutnya itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu pertama intro, kedua energi, dan juga ketiga itu lab. Karena di sini kita ingin melakukan praktikum secara virtual, maka kita klik ke lab. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tampilan untuk kita melakukan praktikum virtualnya. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan setiap fungsi-fungsi yang ada pada praktikum ini. Nah, di sini ada velocity, ada acceleration. Ini kegunaannya ini untuk menjadi anak panah di setiap ayunan pada bandul ini. Nah, pada praktikum ini kita bisa menggunakannya ataupun tidak, itu terserah dari kita. Nah, yang kedua yaitu di sini juga tersedia mister, tersedia stopwatch, dan juga tersedia periode timer. Nah, ini seperti yang terlihat. Yang berikut yaitu di sini juga terdapat panjang tali yang bisa kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan untuk praktikumnya.
Di sini kita bisa atur panjang talinya seperti apa, kita bisa aturnya di sini. Dan yang berikut juga ada masa. Masanya juga kita bisa mengaturnya sesuai dengan tabel pada praktikum. Di sini juga ada gravitasi bumi. Dan di sini ini untuk kita stop ayunannya. Seperti semula kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa atur sudut. Sudut simpangan yang kita mau pakai kita bisa aturnya di sini. Contohnya 5 derajat kita bisa aturnya di sini. Dan untuk menggerakkannya kita klik di sini. Layar sini. Dia akan bergerak seperti ini. Dan untuk menghitung satu getaran, untuk menghitung satu getaran, maka dia akan seperti ini. Ya. Untuk menghitung satu getaran, maka ayunan ini dia ke sini, kembali ke sini, baru dinamakan satu getaran. Oke, contohnya seperti ini. 1, 2, ya, seperti itu. Jadi getaran itu gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik yang dilakukan, itu baru dihitung satu getaran. Seperti itu. Oke, itu beberapa pengenalan tentang setiap fungsi yang ada pada situs PET ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum virtual, di mana datanya sudah saya sediakan di sini. Datanya sudah saya sediakan di sini. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita melakukan percobaan menggunakan massa yang bervarian dengan panjang tali 0,6 meter dan yang tetap untuk mencari percepatan gravitasi bumi. Nah, di sini hal pertama kita lakukan yaitu kita sediakan stopwatch, karena di sini stopwatch akan menghitung setiap getaran yang akan dilakukan oleh ayunan ini. Nah, untuk panjang tali yang telah ditentukan yaitu 0,6 meter. Nah, di sini karena 0,6 meter tidak ada, maka saya pakainya itu 0,60 meter untuk panjang talinya. Nah, untuk masanya itu bervarian, yaitu terdiri dari 0,6, di sini saya taruh 0,60 juga. Di sini 0,50, 0,40, 0,30, dan 0,20. Maka masanya di sini saya taruh 0,60. Oke, 0,60. Untuk sudutnya, sudut simpangannya itu diberi 5 derajat. Ya. Diberi 5 derajat. Dengan ayunan yang berolasi itu 10. Jadi getarannya itu sebanyak 10 kali yang berada pada sudut simpangannya itu 5 derajat. Nah, kita akan memulai menghitung
waktu yang diperlukan untuk 10 getaran. Kita akan menghitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya, di sini getaran yang dilakukan 10 dan kembali pada titik normalnya itu sudutnya itu tadi 5 derajat. Ya, tadi saya stopnya di 5 derajat. Nah, waktu yang diperlukan ini yaitu 15,59. Maka waktu ini kita masukkan pada tabel analisis. 15,59. Sekon. Nah, untuk periodenya itu didapat dari waktu dibagi dengan jumlah kali getaran. Nah, di sini waktu yang kita dapat itu 15,59 dibagi dengan 10 kali getaran, maka hasil untuk periodenya itu didapat 1,559. Ini untuk yang pertama. Kita akan membuat lagi masa yang kedua yaitu 0,50. Oke, kita screenshot dulu hasilnya. Baik, untuk masa yang kedua yaitu 0,50. Untuk panjang talinya itu tetap, masanya yang kita rubah. Titik simpangannya masih tetap 5 derajat. Oke, kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, waktu yang didapat yaitu 15,69. Maka kita masukkan di sini. 15,69. Maka periodenya yaitu 15,69 dibagi dengan 10, 1,569. Kita lanjut pada masa yang ketiga, yaitu masanya 0,40. Oke, kita screenshot dulu. Oke, untuk masa yang berikut itu 0,40. Waktunya kita reset ulang seperti semula. Oke, kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Maka waktu yang kita peroleh yaitu 15,45. 15,45. Maka periode yang kita dapat yaitu 15,45 dibagi dengan 10. 1
1,545. Kita lanjut pada masa yang ketiga. Oh iya, jangan lupa screen. Oke, untuk masa yang ketiga yaitu 0,30. Waktunya kita reset ulang. Ya, kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Masa yang keempat kita peroleh waktunya itu 15,55 sekon. 15,55 sekon, maka periode yang kita dapat yaitu 15,55 dibagi dengan jumlah putaran yaitu 10, maka kita peroleh 1,555. Oke, kita screen dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan masa yang kelima yaitu 0,20. Kita reset ulang waktunya. Oke, kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya. Untuk percobaan yang kelima ini kita memperoleh waktunya itu 15,48 sekon. 15,48 sekon. Ya, untuk periodenya kita dapat 15,48 dibagi dengan 10 kali putaran, 10 kali getaran, maka kita peroleh untuk periodenya itu 1,548. Nah, ini untuk percobaan, hasil percobaan yang pertama yang kita lakukan, yaitu percobaan menggunakan massa yang bervarian dengan panjang tali 0,6 meter yang tetap untuk mencari percepatan gravitasi. Nah, ini hasil untuk percobaan yang pertama. Nah, kita akan masuk pada percobaan yang kedua, di mana untuk panjangnya itu bervariasi, tetapi untuk massanya itu konstan, yaitu cuma 1. Nah, di sini untuk percobaan kedua ini, massa yang ada pada tabel itu 0,50 kilogram. Untuk massanya 0,50. Ya, untuk massanya itu 0,50. Nah, untuk panjangnya, panjang di sini itu bervarian. Nah, untuk panjang yang pertama yaitu 0,70. Ya, untuk waktunya kita reset ulang. Ya, 0,70.
meter. Nah, ini untuk percobaan kedua, yaitu masanya tetap, tapi untuk panjangnya itu bervarian. Nah, untuk sudutnya itu masih tetap 5 derajat dan getarannya itu masih 10 getaran. Oke, kita akan memulai perhitungan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya. Ini untuk waktu yang kita peroleh yaitu 16,69. 16,69. Maka untuk periodenya masih sama, yaitu waktu dibagi dengan jumlah getaran. Maka 16,69 dibagi dengan 10, maka kita peroleh periodenya itu 1,669. Nah, untuk yang berikut yaitu kita akan mengubah panjang talinya itu menjadi 0,60. Oke, kita screen dulu. Ya, waktunya kita kembali reset ke awal. Untuk panjangnya kita atur ke 0,60. Iya. Sudutnya 5 derajat. Oke, kita akan memulai. Untuk masanya tetap ya, masih tetap, yaitu 0,50. Oke, kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini hasilnya, kita akan screen terlebih dahulu. Ya, untuk waktunya ini kita masukkan pada tabel yaitu 15,48. 15,48. Untuk periodenya masih sama yaitu 15,48 dibagi dengan 10. Maka periode yang kita peroleh yaitu 1,548. Oke, berikutnya kita akan mengubah panjangnya menjadi 0,50. Waktunya kita reset kembali. Dan kita atur sudutnya itu 5 derajat. Oke. Dan kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kita akan screen. Nah, pada panjang yang ketiga ini kita peroleh waktunya itu 14,29. 14,29. Maka periodenya menjadi 14,29 dibagi dengan 10. 1,429. 29. Kita akan lanjut panjang keempat yaitu 0,40. Oke, waktunya kita reset kembali. Ya.
Masanya 0,40. Oh, salah. Oke, ada kesalahan. Untuk masanya tetap itu 0,50, panjangnya yang kita ubah ya. Panjangnya menjadi 0,40. Oke, seperti ini. Sudutnya kita atur menjadi 5 derajat. Kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Waktu yang kita peroleh yaitu 12,77. Sebelumnya kita screen. Ya. Waktunya itu 12,77. 12,77. Maka periodenya yaitu 12,77 dibagi dengan 10. 1,277. Nah, yang terakhir untuk panjangnya terakhir yaitu 0,2. Waktunya kita reset kembali. (0,2) ya. Untuk panjang talinya 0,20. Kita akan memulai perhitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, waktu yang kita peroleh yaitu 9,7 sekon. Oke, kita isi waktunya pada tabel. 0,09,07 sekon. Maka periodenya itu 9,7 sekon dibagi dengan 10, maka periodenya itu 0,907. Nah, ini untuk hasil analisis data percobaan kedua. Dari saat kita melakukan pengukurannya itu melakukan aplikasi PET. Ini. Nah, ini untuk hasil yang kita peroleh. Jadi ini praktikum secara virtual menggunakan aplikasi PET dan materi yang saya gunakan yaitu isolasi bandul sistematis sederhana dan juga analisis percobaan pertama dan kedua yang saya lakukan. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam melakukan praktikum secara virtual. Ini saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.